Jejak rekam sejarah dunia kepencinta alam Indonesia telah menjejakkan begitu panjang kisah dan mengharu biru. Berdasarkan catatan sejarah yang dirangkum tim Net TV Sulsel adalah Awi Wibowo, pendiri perkumpulan pecinta alam pertama di Indonesia. Nama perkumpulannya adalah Perkumpulan Pecinta Alam dalam ejaan yang lama yang disingkat PPA, yang didirikan pada tanggal 18 Oktober 1953 di kota Yogyakarta. PPA sempat meluas hingga anggotanya datang dari Jogja dan kota lainnya. Mereka bahkan sempat menerbitkan majalah bernama Pecinta Alam yang terbit bulanan. Sayang, perkumpulan itu pun tak berumur panjang. Penyebabnya antara lain akibat faktor pergolakan politik dan suasana yang belum terlalu mendukung, sehingga akhirnya PPA bubar di akhir tahun 1950. Setelah beberapa waktu meredup, istilah pecinta alam kemudian kembali mengemuka bersamaan dengan lahirnya Wanadri atau Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung serta Mapala Universitas Indonesia pada tahun 1964. Bermarkas di kota Bandung, Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung Wanadri dicetuskan oleh sekelompok pemuda pada bulan Januari 1964 dan kemudian diresmikan pada tanggal 16 Mei di tahun yang sama. Sementara itu, lahirnya organisasi Mapala UI pada tahun yang sama berawal dari ide seorang mahasiswa bernama Sohogi. Sohogi mencetuskan ide pembentukan sebuah organisasi yang sangat dapat menjadi wadah untuk mengakomodasi kelompok-kelompok pecinta alam di Fakultas Sastra UI yang gemar bertualang di alam bebas. Setali tiga uang dengan daerah lainnya, dunia kepencintaan alam di kota Makassar juga mencatat begitu panjang jejak sejarah. Selain keberadaan LDC atau Libra Double Cross Makassar yang berdiri pada tahun 1969, sejarah juga mencatat keberadaan Karisma Indonesia Serikat Cinta Alam atau biasa disingkat dengan sebutan KISCA sebagai salah satu organisasi pecinta alam tertua di Makassar yang masih eksis hingga saat ini. Karisma adalah nama awal yang disepakati oleh kelompok pemuda yang dimotori oleh Asmin Amin, Ilyas Bidol, Guntur Putra, Andi Imran, dan beberapa pemuda lainnya. Mereka dipersatukan oleh semangat untuk membangun jiwa kebersamaan, persaudaraan, dan kecintaan yang sungguh terhadap kelestarian lingkungan. Dalam perkembangannya, Karisma Indonesia mengalami dinamika organisasi yang menjadi pelajaran berharga bagi para anggotanya. Karisma Indonesia awalnya terbentuk di SMA Negeri 1 Makassar pada awal tahun 80-an dengan nama awal Karisma Bawah Karaeng. Sempat berganti nama menjadi Karisma Montering Club pada tahun 1983 dan kembali berganti nama serta bertahan hingga saat ini, yakni Karisma Indonesia Serikat Cinta Alam. Ya, jadi sejarah Karisma Indonesia itu mudahnya terbentuk di SMA 1. Jadi namanya Karisma dulu itu bukan Karisma Indonesia, tapi Karisma Satu Bawah Karaeng. Kenapa sampai dinamakan Karisma Satu Bawah Karaeng? Karena yang di belakangnya itu ada SMA Satu Bawah Karaeng. Kemudian SMA Satu Bawah Karaeng itu terletaknya di Jalan Bawah Karaeng. Nah, nanti pada tahun 82 Asmin dan kawan-kawan sama Guntur, Andi Sulaiman yang mendirikan organisasi itu menarik keluar karena mereka sudah tamat di SMA 1. Akhirnya berubah nama Karisma. Karisma Satu Bawah Karaeng berubah menjadi Karisma Mountaineering Club. Sehingga sudah banyak anak-anak SMA 1 yang tamat di situ dari tahun 83. Mereka sudah meninggalkan semua, sudah 100% sudah keluar semua dari SMA 1. Di rumahnya Guntur Putra itu yang di Jalan Botolempangan, di situ sekretariat kami di sana, Karisma.
sehingga banyak anak-anak muda di situ yang sering kumpul yang mempunyai organisasi. Akhirnya mereka bergabung di tahun 83, bergabung di Karisma. Nah, makanya Karisma dirubah namanya menjadi Karisma Indonesia Serikat Cinta Alam, karena ada beberapa organisasi yang melebur masuk ke dalam, termasuk anak-anak SMA 1. Karena pada waktu itu di SMA 1 sudah tidak ada lagi organisasi kepecinta halaman. Nanti di tahun yang sama kayaknya ya, tahun 83, kalau nggak salah akhir-akhir 83 itu ada anak SMA 1 membentuk namanya Kalpataru. Ya. Tapi anak-anak Kalpataru juga sering main di tempat kita di sekretariat. Kita biasa mengajari dia masuk gua, rock climbing. Nah, itu sejarah terbentuknya Karisma. Akhirnya tahun 85 kami resmi diakui oleh pemerintah dan kita 85 anunya niponya di Mandora. Itu sudah ada niponya kita. Akhirnya kita juga dikasih tercatat di provinsi. Pada tahun 1995, Karisma Indonesia sempat tidak melakukan perekrutan anggota baru lantaran beberapa dari senior organisasi pecinta alam ini fokus dalam lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang peduli lingkungan. Pada tahun 2017, beberapa senior Karisma Indonesia pun berniat sekolah petualangan, namun mimpi tersebut baru terwujud di tahun 2021. Awalnya pendaftaran untuk mengikuti sekolah petualangan tersebut mencapai jumlah sekitar 50 orang. Namun setelah mengikuti berbagai seleksi, akhirnya tersaring menjadi 23 orang. Jadi tahun 2001 ini, sebenarnya tahun 2017 kami ingin membuka sekolah petualangan. Tapi terhambat dengan kendala-kendala masalah dana dan lain-lain sebagainya, dan waktu teman-teman semua di Karisma akhirnya molor terus. Nanti baru-baru tahun ini 2001 kami sudah sepakat untuk melanjutkan sekolah petualangan ini, dan perekrutannya itu biasa-biasa aja, cuman dari teman-teman yang tahu bahwasannya kita punya sekolah, ya mereka datang sendirilah ke sekretariat untuk mendaftarkan diri. Dan alhamdulillah pesertanya banyak, ada sekitar awalnya sih 50 lebih, tapi karena tersaring yang bisa jalan ya cuman 23 orang. Jadi kita batasi aja karena perekrutannya kan disaring lah. Iya. Satu hal yang menjadi pembeda dalam perekrutan anggota baru di Karisma Indonesia, yakni tak ditemukannya lagi pola-pola latihan ala militer yang selama ini selalu identik dalam perekrutan anggota baru di organisasi ataupun kelompok pecinta alam. Menurut Bayu, pendidikan bagi anggota baru di Karisma telah diubah total, yakni dengan menerapkan pendidikan dengan mengasah pola pikir dan pengetahuan. Perekrutan kita ini di Karisma kita rubah total, tidak seperti yang lalu-lalu. Kami di sini melaksanakan pendidikan yang pendidikan orang dewasa. Jadi tidak ada lagi sistem kayak militer gitu. Jadi memang kita mengajari adik-adik ini untuk supaya diisi pengetahuan-pengetahuannya. Jadi kalau untuk fisik dan mentalnya dia udah tahu, dia udah siap. Dan ada teori-teorinya untuk itu.
Sejak awal terbentuknya Karisma Indonesia pada tahun 1980-an hingga tahun 1995 telah banyak kegiatan yang telah dilakukan. Di antaranya pada tahun 1989 ketika Karisma Indonesia bekerja sama dengan Jayagiri mengadakan lomba panjat dinding pertama bertempat di Pantai Losari, Makassar. Kemudian di awal tahun 90-an, Karisma juga sukses menggelar lomba jelajah hutan pertama dengan rute melintas di Gunung Lampau Batang, Bawah Karaeng. Jadi semenjak terbentuknya Karisma Indonesia di tahun 1980 hingga 95 di masa terakhirnya itu banyak kegiatan yang telah kita laksanakan. Yang pertama itu di tahun 89 Karisma bekerja sama dengan Jayagiri itu mengadakan lomba panjat dinding pertama. Lomba panjat dinding pertama itu di Pantai Losari tepatnya, bersamaan dengan peresmian Toko Eger. Terus kemudian di tahun 1990-an ya kalau tidak salah 90-91 itu kita juga melaksanakan lomba jelajah hutan pertama. Lomba jelajah hutan pertama dengan melintas Lampau Batang, Bawah Karaeng. Setelah itu masuk LJH kedua. LJH kedua dari Bantaeng itu menuju ke Lembana, Malino, dan kemudian itu masuk ke jungle trekking. Nah, itu kegiatan yang bersifat formal dengan membuka ruang untuk peserta lain. Kemudian kegiatan-kegiatan yang bersifat ekspedisi itu sudah cukup banyak, ya, sudah cukup banyak, termasuk pendakian Kinabalu oleh Pak Hasbullah dan pendakian keliling Indonesia, beberapa gunung di Indonesia oleh Saudara Effendi Rahmat dan lain-lain. Adapun juga kita pernah melakukan kegiatan pendakian bersepeda di Gunung Bawah Karaeng pada saat itu sebelum longsor, jauh sebelum longsor. Karena rute Bawah Karaeng pada saat itu masih layak untuk dilalui oleh sepeda. Saya kira itu segelintir. Dan pernah juga di tahun 84 itu Karisma bekerja sama dengan Hipala, Himpunan Pencinta Alam Sulawesi Selatan, yang dibawahi oleh Bapak Letnan Kolonel Baso Amri pada saat itu mengadakan Bawah Karaeng Trail, Bukit Gunung Bawah Karaeng Trail di tahun 84. Setelah 25 tahun tidak melakukan pengkaderan, tahun ini Karisma Indonesia kembali menerima anggota baru. Setelah melakukan pengamatan panjang terhadap fenomena dunia pecinta alam, maka kini Karisma Indonesia bangkit dengan paradigma baru dalam sistem pendidikan dan pelatihan yang baru. Sistem pendidikan ini lebih pada partisipatif dengan metode andragogi, yakni pendidikan orang dewasa yang mengedepankan kebebasan berpendapat dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, memperbaiki perilaku, dan memantapkan keterampilan melalui knowledge, attitude, dan skill. Perekrutan anggota baru dari Karisma Indonesia ini bertujuan untuk menciptakan generasi baru yang handal melalui training of trainer sebagai penerus kejayaan organisasi yang digelar di daerah perbukitan Desa Pajayang, Liang-Liang, Kabupaten Maros. Tiar menyebut Karisma Indonesia adalah kelompok pecinta alam yang berbeda dengan kelompok pecinta alam lainnya, yakni ingin mengubah mindset masyarakat, merubah paradigma bahwa pecinta alam itu keras dan mengerikan. Melalui TOT, Karisma mempunyai cara baru dengan menerapkan kurikulum baru dalam pelatihannya. Pembeda lain adalah aktivitas yang kini bukan hanya sebatas petualangan dan pendakian semata, namun kini juga menghadirkan aspek implementasi kode etik. Pendekatan pada masyarakat menurut Tiar harus menghargai kearifan lokal masyarakat setempat. Selanjutnya, dalam metode pendidikan, Karisma juga mengamankan observasi lingkungan yang bermutu dan tidak merusak alam, yang bertujuan untuk pembentukan mental dan fisik tapi ditempa dengan cara yang elegan, tidak seperti pelatihan pada umumnya. Adapun dalam perekrutan anggota barunya, Tiar menyebut tidak memiliki kriteria khusus, minimal anggota baru yang berkeinginan untuk bergabung dan memiliki pengalaman berpetualang, diantaranya memiliki basic panjat tebing, naik gunung, dan lain sebagainya. Jadi kami tidak ada kriteria khusus ya. Yang paling kami utamakan itu adalah para calon anggota yang sudah mempunyai basis pengalaman petualangan.
Itu pertama, mereka sudah punya basic, ya, naik gunung, panjat tebing dan lain-lain. Masuk di karisma itu kita tinggal godok, tinggal menambahkan aspek pengetahuan, ya, keterampilan dan perilaku. Karena di dalam sistem pendidikan karisma itu menekankan 3 hal. Yang pertama adalah aspek attitude-nya terkait dengan persoalan perilaku, dan yang kedua adalah pengetahuan, dan yang ketiga adalah keterampilan. Ini yang kami selalu tempah untuk anggota sehingga mereka dapat terterima di masyarakat maupun di lingkungan organisasi pendidikan halaman di Sulawesi Selatan.